Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Arif, Bapak Kepala Dinas, Dr. Joko, dan juga narasumber Bu Ipung, ya, dan juga Dr. Ratna selaku moderator. Dan tak lupa semua peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia dan dimanapun berada. Terima kasih atas undangan dan kesempatannya keluarga besar alumni Gajah Mada yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan sedikit terkait tentang apa yang harus kita lakukan selama era pandemi seperti ini. Dan ini memang materi yang sangat baik menurut saya, karena ini aplikatif, tidak 100% ilmu atau teori, tetapi ini malah justru dipraktekkan. Sehingga mungkin nanti, mohon maaf kalau misalnya ada yang bertanya, kok kayak ini tidak dipresentasikan? Ini sebenarnya mengingatkan kita semua, sudut pandang kami dari aspek mikrobiologi, terutama virologi yang selama ini kami geluti, sehingga mudah-mudahan ini memberikan gambaran dari sisi yang lain. Selanjutnya nanti kita akan lebih membahas tentang apa namanya, ya apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan, ya. Nah, izinkan saya memaparkan, membersihkan dan mendisinfeksi ya lingkungan tempat tinggal saat pandemi. Tempat tinggal ini maksud saya bisa luas. Bisa jadi Bapak Ibu sedang isoman di shelter, bisa jadi Bapak Ibu sedang isoman di rumah, atau mungkin Bapak Ibu teman-teman juga ada yang lagi isoman mungkin di hotel atau di apartemen, hanya untuk terpisah atau memisahkan diri dari anggota keluarga yang notabene mungkin anggota keluarga ada di rumah. Sedangkan kita yang negatif atau yang tidak terpapar, kita mengasingkan dalam tanda kutip di ruangan atau di tempat yang lain. Sehingga ini kami mengambil topik tentang tempat tinggal lagi saja. Nah, tadi saya sangat tertarik dengan paparan Dr. Joko, sudah menyinggung tentang varian Delta. Ini memang yang saya cermati dari bulan Januari 2020 sampai detik ini, tak henti-hentinya saya pelototi itu yang namanya virus ini. Bahkan sampai istri saya, "Kok ora bosen-bosene to ndelokke virus Covid terus?" Ya karena ini belum sampai pada buku, ibarat buku itu belum sampai daftar pustaka. Dan saya tidak tahu ini ada berapa halaman buku ini. Yang penting saya baca, saya ikuti, saya ikuti, ya ikuti. Kita belum sampai pada satu kesimpulan di dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan yang menjadi sorotan kita adalah ini menjadi problem. Saya katakan problem karena varian ini cukup mengganggu dalam tanda kutip. Apa yang tadinya di benak kita itu bisa kita kendalikan, tetapi ternyata di luar dugaan kita. Ini bisa terjadi. Dan ini tidak hanya masalah di Indonesia, bahkan menjadi masalah di dunia. Bahkan dunia menyoroti Indonesia, karena ini sudah pandemi. Satu negara saja masih berkutat dengan masalah, maka akan mempengaruhi negara-negara lain. Sehingga sorotan juga tidak menutup kemungkinan ke negara kita untuk saat ini. Nah, apakah memang varian itu mempengaruhi? Kalau kita lihat di sini, saya update mungkin, varian-varian yang ada di dunia ini dikatakan varian itu apa? Varian itu merupakan jenis, masih strain virusnya sama, tapi karakter wataknya, ya, masih manusia-manusia, tetapi ada yang baik hati, ada yang tidak. Nah, mohon maaf, yang sering kali kita sebut dengan varian of concern atau yang sering disebut delta, alpha, beta, itu yang tidak baik karakternya, yang beda dengan yang dulu di Wuhan. Nah, bedanya di mana? Banyak yang mengatakan dari sisi penularannya, kecepatan penularannya. Kalau dulu mungkin Pak Joko, Perso, satu keluarga yang kena itu cuma satu orang, satu kantor yang kena cuma satu kantor, ikut rapat, walaupun yang satu positif, yang satu kantor itu, yang satu ruangan rapat nggak ada yang positif. Tapi sekarang berbeda, bisa jadi satu rumah kena semua. Bahkan tertularnya itu celahnya ada di mana? Di asisten rumah tangga, driver, kalau Bapak Ibu punya driver atau menggunakan bantuan driver, misalnya sopir, walaupun itu sopir pribadi, tapi kita tidak bisa kendalikan dari mana dan seterusnya. Nah, ini ternyata varian itu ada. Dan kita di Indonesia itu sudah ada 3 dari 4 yang termasuk varian concern dan itu berada dan ditemukan di Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat di tampilan ini, maka porsinya delta yang warna hijau itu sudah menjadi dominan di Indonesia. Informasi terakhir sudah di atas 700 varian delta itu ditemukan di 700 sampel pasien di Indonesia.
dan sudah mulai meluas, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi sudah mulai merambah ke mana, Papua, Kalimantan, sebagian juga ada di Sulawesi Selatan, Sumatera. Ini menjadi tantangan. Sehingga ini menjadi perhatian, kenapa kita harus plototin terus. Supaya ada pemutus rantai, jangan sampai kita lengah. Virus itu nunggu, ibarat main bola itu, kita itu main sepak bola itu, jangan sampai back kita itu lengah. Kalau backnya lengah, kipernya lengah, nggak pakai masker, sudah kegulan kita. Sehingga titik lengahnya kita itu diuji betul oleh virus ini. Walaupun kita sudah vaksin. Karena yang saya sampaikan, vaksin itu lebih pada mencegah supaya tidak menjadi lebih buruk kondisi klinisnya dibanding yang tidak vaksin. Nah, problemnya adalah di Indonesia kurang lebih, mohon koreksi nanti Dr. Joko, baru 11% yang divaksinasi. Nah, orang yang sisanya itu rentan. Rentan untuk apa? Untuk menjadi keluhan muncul, membutuhkan perawatan yang lebih. Tidak seperti dulu OTG. Sekarang ini kalau saya temukan di rumah sakit tempat saya praktek, kok rata-rata sampel yang saya kerjakan untuk PCR, kok rata-rata kalau saya ngobrol dalam tanda kutip diskusi, konsultasi lihat WA, kok rata-rata ada keluhan. Kalau dulu kan tidak. Nah, sehingga kalau kita rangkum, mungkin ini lain waktu kita bahas lebih lanjut ya, karena memang ini yang saya geluti terkait dengan virus itu sendiri, bagaimana mutasi varian dan seterusnya. Nah, tapi kita lihat di sini, ada kecenderungan varian yang ada di Indonesia saat ini itu mempunyai peluang tingkat mortality-nya, artinya kematiannya, atau membutuhkan bantuan rumah sakit untuk perawatan itu tinggi. Dan yang tidak kalah penting adalah penularannya. Nah, suatu ketika kalaupun jumlahnya itu meledak dalam jumlah besar, tetapi kapasitas sistem kesehatan kita itu terbatas, maka kita dalam tanda kutip tergusur. Ya, sekarang ini kan yang masuk rumah sakit itu kriterianya tidak lagi gejala ringan, tapi justru yang sudah berat dengan saturasi di bawah 95, dengan komorbid, dengan kondisi yang lebih berat lagi atau dan seterusnya. Nah, sedangkan nasibnya yang saturasi di atas 95 bagaimana? Ya mau tidak mau ada di rumah atau isolasi mandiri. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ini menjadi penting. Seringkali kita temukan tadi Dr. Joko cerita, sampaikan temuan di lapangan seringkali perburukannya cepat. Karena apa? Karena bisa jadi kita itu terlambat mendeteksi. Kita tidak mau periksa, antigen ki larang pemeneh PCR. Mending aku tak positif ke wae. Itu yang sering kita temukan di lapangan. Dipositifkan, tetapi tidak periksa, tidak ada kontrolnya. Terus kemudian tidak termonitor. Wis daripada aku kena iki kok ketok yo balungku ngetok-ngetok, awakku ra penak, watuk gerok, tak positifkan saja. Padahal sebenarnya ini fase-fase yang masih bisa ditangani lebih baik. Obat-obatan masih bisa masuk untuk mengurangi gejala. Tapi untuk obatnya COVID sendiri belum ketemu. Ya. Nah, seringkali kalau sudah hari ke-5, ke-6, ke-7, itu sudah terjadi perburukan. Ya, yang ada garis putus-putus bulat ini, itu yang seringkali kecolongan di sini. Tiba-tiba saturasinya turun, mending kalau ada alat untuk saturasi. Kalau tiba-tiba sesak nafas, karena sudah lagi gejalanya sudah bergeser. State atau pada derajat di mana early infection atau gejala awal itu sudah geser ke pulmonary fase atau fase pulmoner. Keluhannya lebih ke pernafasan yang lebih menonjol. Nah, khawatirnya kalau terlambat, maka akan terjadi hari ke-10 ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, gagal napas. Sehingga membutuhkan supportive care, butuh oksigen, itu tidak bisa ditolak. Nah, ini mau ada obat pengganti oksigen ada tidak? Tidak ada. Oleh karena itu, sayangnya ingin saya sampaikan di sini, untuk menentukan kapan saya kena, itu susah, bukan main COVID ini. Beda kalau Bapak Ibu kena hepatitis misalnya, mohon maaf ya. Hepatitis A, habis ada riwayat makan atau keracunan atau apa di suatu makanan tertentu, misalnya di suatu tempat jajanan atau apa, itu bisa dihitung. Demam berdarah misalnya, kapan kegigit atau kapan berada di daerah yang notabene mempunyai risiko terpapar virus denggi, digigit nyamuk Aedes misalnya, itu bisa dihitung. Oh nggih, saya kemarin habis dari keluar kota, di sana lagi banyak kasus demam berdarah, dan seterusnya. Nah ini nggak bisa. Yang tahu ya biasanya, lah adalah kayak gini ketemu aku, kemarin itu ketemu saya.
itu kok baru tahu ini tadi pagi ngabari kalau positif. Ya aku kudu piye? Itu sering banget muncul. Karena apakah itu dihitung kontaknya itu kemarin, ataukah hari ini, atau kapan. Nah, kadang ini untuk menentukan start point-nya itu kita kadang sudah susah ya. Sehingga yang terjadi justru fasenya sudah fase pulmonari, kadang sudah mohon maaf butuh supportive care. Ini yang sering terjadi yang tadi ditekankan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, ada satu hal yang menarik. Ini sedang kita buat kami dari Direktorat Pengabdian pada Masyarakat di bawah Prof. Irfan. Ingin membuat suatu aplikasi ini sedang proses. Yang bisa digunakan untuk siapa saja. Di mana ada controlling seperti ini. Bapak Ibu yang mungkin mohon maaf hari ini sedang menderita atau terpapar atau isolasi maksud saya, itu bisa menilai parameternya itu antara mengukur diri sendiri karena ini semuanya kan subjektif. Kok aku tambah sesek ya? Kok panasku tambah panas ya? Kok balungku tambah linu-linu ya? Kasih poin 3. Nah, ini gejala-gejala yang seringkali muncul kita rangkum. Kemudian sesak napas juga kita tambahkan di sini. Bahkan kalau misalnya ada alat oximetri saturasi, kita bisa pantau di sini. Harapan kita ini kalau bisa menjadi satu aplikasi, maka akan termonitor oleh satu dokter atau tenaga medis, maka akan ada resume kesimpulan di situ. Kapan, harus apa, ada rekomendasi di situ. Tapi raportnya harian itu muncul di sini. Bahkan sampai selesai isolasi mandiri pun pasti akan ada perbaikan klinis kan bisa dilihat. Hijau-hijau setelah 14 hari, kemudian dengan sendirinya nggak ada keluhan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya kembali ke topik. Karena memang sebenarnya topiknya yang ditekankan ke saya adalah tentang kebersihan lingkungan, terutama tempat tinggal pada saat isolasi mandiri. Banyak yang bertanya, seberapa besar sih orang tertular dari formit? Formit itu artinya percikan ludah atau droplet yang ada di permukaan benda-benda itu. Saya jawab, sebenarnya itu lebih kecil resikonya dibanding kita tertular melalui droplet atau percikan ludah. Artinya, memang walaupun kita ketahui pastinya ada riwayat-riwayat kasus seperti itu, tapi kalau peluangnya itu lebih didominasi karena kontak, berkomunikasi tanpa menggunakan masker, lepas masker, teledor misalnya, itu menjadi pintu masuk kode entry. Daripada kita memegang benda, kemudian kita menyentuh pada zona T, 2 mata, hidung, dan mulut, ya. Karena mengapa menggunakan masker, dulu malah justru disarankan menggunakan face shield, menggunakan kacamata. Niatnya tuh baik, supaya kalau kita respon latah atau misalnya apa ya istilahnya itu, kita mungkin tidak kita sadari refleks, kita mau megang mata kita tanpa kita cuci tangan terlebih dahulu, itu ada penyangganya, "Oh, saya pakai kacamata, saya belum cuci tangan." Nah, ini sebenarnya yang harus kita tekankan. Walaupun itu peluangnya tidak sebesar percikan ludah, tapi Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini rentan sekali tempat-tempat yang mana itu harus kita bersihkan. Nah, ada pertanyaan misalnya, itu bisa bertahan lama di alat-alat medis mungkin kalau di rumah sakit nanti Bu Ipung, tapi kalau saya bicara di rumah misalnya alat-alat yang berbahan kayu, berbahan kertas, tadi Pak Dr. Joko sudah sampaikan. Nah, ini bisa bertahan memang, tapi saya sih sampaikan, virus itu bukan makhluk hidup. Artinya apa? Ini mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Kedokteran semester 1, saya mengampu dasar-dasar virologi. Saya sampaikan, virus itu bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena dia tidak bisa berkembang biak di tempatnya sendiri. Dia itu menggunakan sel host. Dia itu membajak sel host. Host di sini adalah inang. Kalau pada COVID ini bisa pada hewan, bisa pada manusia. Tapi untuk COVID, maksud saya corona ya, coronavirus, itu bisa di hewan, bisa juga di manusia. Nah, di manusia itu hanya ada 7 jenis coronavirus yang menginfeksi manusia. 3 menyebabkan pandemi. Nah, salah satunya adalah COVID ini. Artinya, virus ini ibarat dia itu nggak bisa mengendarai pesawat atau sebagai pilot itu tidak bisa. Tapi dia bisa membajak pilot itu sehingga bisa turun di mana tujuan virus itu inginkan. Bayangan saya seperti itu, analoginya. Sehingga dia memang betul-betul pembajak. Jadi dia nggak perlu berlatih jadi pilot, tidak. Dia hanya butuh senjata, terus kemudian nodong pilot. Kemana dia mau pergi, di mana dia mau mendarat, sesuka dia. Hanya dengan cara membaca. Nah, yang dibaca adalah selnya, sel-sel kita ini. Nah, oleh karena itu, saya ingin tekankan, kalau dia ada di luar tubuh kita, itu sebagai partikel saja. Dan itu tidak bisa kelihatan mata. Kayak ono si virusnya, reget banget ireng.
nggak bisa. Karena itu sangat amat kecil. Di mikroskop pun juga mikroskop khusus, sehingga tidak mudah untuk kita identifikasi. Yang penting adalah lingkungan kita bersih. Karena dengan demikian itu salah satu memutus rantai, jangan sampai kita terpapar. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bersihkan secara teratur. Kapan dan bagaimana? Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat di sini. Bersihkan permukaan yang sering kali kita sentuh, ya, atau orang umum yang sering kita sentuh. Mungkin satu rumah, saya bicara konteks ini belum ada isoman ya, tapi karena kita semua disuruh stay at home, barangkali ada anak kita, cucu kita, atau orang anggota keluarga kita yang habis keluar rumah untuk sekedar membeli sembako, memberi apa yang mungkin sudah termasuk yang urgent, belum cuci tangan tapi megang stop kontak, megang pegangan pintu. Nah, ini yang harus seringkali dibersihkan. Tapi hati-hati, untuk alat-alat yang seperti hanya pegangan saklar, jangan membersihkan dengan bahan yang basah dan seterusnya. Tapi bagi saya itu penting. Terlebih lagi kalau ada tamu, ya, hati-hati betul. Kalau bisa ya jangan sampai menerima tamu dulu. Syukur-syukur kalau tamunya nekat pengen datang, tanya, "Sudah divaksin atau belum?" Kalaupun ternyata di rumah ada yang rentan, yang punya komorbid, yang sudah sepuh, ya jangan berinteraksi dengan tamu. Sebisa mungkin ketemu tamu iya dibatasi, syukur-syukur mungkin di luar, tidak harus masuk rumah. Walaupun itu kadang bagi kita orang timur, ora sopan, orang ngajeni, tapi itu malah justru saat ini yang penting. Ora gelem salaman ki piye to? Jenenge sawalan kemarin kita sawalan. Kok ora gelem sawalan ora gelem salaman. Itu budaya timur kita kesannya seperti tidak ngajeni, tapi itu cara kita, jangan sampai kita tertular. Nah, oleh karena itu yang harus diperhatikan pada permukaan-permukaan yang rentan terhadap paparan, gagang pintu, meja, dan seterusnya. Nah, ini kalau ternyata di rumah ada yang, mohon maaf, ada yang positif dan salah satu di antaranya kita itu dalam kondisi tidak terpapar, ya kita harus lebih sering membersihkan, ya, ruangan yang ada di sekitar kita. Dulu, waktu kami ada di rumah sakit, bulan Februari, belum ada kasus di Indonesia, bahkan di Jogja. Saya sampaikan ke komite medik rumah sakit, saya pengen ketemu komite medik. Saya jelaskan, ini virusnya seperti ini, kita harus belanja APD dan seterusnya. Waktu itu belum banyak yang tapi saya ikuti dari Januari tanggal 10 itu. Kemudian saya tekankan, Pak Direktur, saya pengen ketemu cleaning service-nya rumah sakit. Kaget direktur rumah sakit. Kenapa Anda pengen ketemu? Bukan ketemu perawat dulu atau bukan ketemu dokter-dokter. Tidak, saya pengen ketemu cleaning service-nya. Karena biasanya outsourcing, pihak ketiga. Apa yang saya lakukan? Saya minta tolong, kalau nanti virus ini ternyata ada dan masuk di rumah sakit kita, dan itu kita hadapi langsung, maka frekuensi membersihkan lingkungan rumah sakit, karena saya praktek di rumah sakit, juga di PPI, saya minta untuk frekuensinya ditambah. Artinya, kalau engkau misalnya ada yang nyuruh di lab di ping telu, ping papat yang biasanya mau ping pindho, ojo maido, ojo ngresulo, ojo nesu. Saya sampaikan seperti itu. Ternyata mereka memahami. Hati-hati mas, nganggo masker, nganggo sarung tangan, nek ngepel, ngelap, dan seterusnya. Seperti itu, saya sampaikan. Nah, itu upaya kita memutus rantai yang ada di rumah sakit. Begitu juga di rumah. Sehingga dengan cara banyak hal tadi yang saya sampaikan, salah satunya rutin dan teratur. Lalu yang kedua adalah, jika kita terpaksanya, seperti yang tadi Dr. Joko sampaikan, tidak ada tempat lain, dilelah kok ya punya satu rumah, satu kamar mandi saja, maka apa yang kita bisa lakukan? Ya kita harus betul-betul membersihkan dengan disinfektan. Ya, disinfektan itu apa? Bedanya dengan antiseptik apa? Disinfektan itu untuk benda mati, ya. Sedangkan antiseptik itu untuk benda hidup, untuk permukaan kulit kita. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman itu cuci tangan, keramas, pakai sabun, itu termasuk antiseptik. Tapi kalau misalnya Wipol, terus kemudian Fenol atau misalnya pemutih pakaian, Baiklin itu termasuk disinfektan. Konsentrasinya lebih tinggi, tetapi bisa menyebabkan iritasi bagi beberapa orang yang sensitif kulitnya. Sedangkan antiseptik sudah didesain itu aman untuk permukaan kulit kita. Nah, tentu ini harus kita lakukan. Nah, kemudian pahami betul kita sebelum membersihkan itu harus menggunakan APD. Ya, apabila
kita juga mempunyai sensitivitas kulit kita terhadap bahan yang ada di disinfektan itu. Di sisi lain kita juga menghindari supaya debu atau kotoran itu masuk ke dalam tubuh kita, pakai masker. Dan yang tidak kalah penting, jendela dibuka, kipas angin diputar. Artinya sirkulasi itu betul-betul tidak stagnan di ruangan, tapi betul-betul keluar masuknya itu baik. Nah, setelah itu kita cuci tangan kalau sudah selesai dan kita lakukan hal itu secara rutin. Nah, kemudian ini tips menggunakan disinfektan, saya rasa tadi sudah saya singgung. Kalaupun harus diencerkan, hati-hati betul pengencerannya. Jangan terlalu banyak pengencernya dibanding zat aktifnya, nanti muspro, tidak begitu efektif fungsinya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan antiseptik dan disinfektan itu berbeda, tadi sudah saya sampaikan, baik kandungan maupun tujuan pemakaiannya. Nah, sediakan kamar tidur dan kamar mandi terpisah, itu idealnya. Tapi kondisi saat ini berat. Saya maklumi kondisi seperti ini berat. Nah, jika orang sakit itu mampu melakukan mandiri, maka kita bisa lihat, menyediakan perlengkapan pembersihan disinfektan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, oh dicepake ning ngarep lawang, ora usah dadak dodoki, "Iki lho dijupuk, nggonen saiki tak delok." Waduh, jangan. Tinggal aja di depan pintu. Kalau dia punya WA, ya di WA, komunikasi. Kalau enggak, resep kertas, ya, kalau bisa itu. Atau di janjian, dari jam misalnya. Jam 6 jupuken ya, alat mandine, ini, ruangannya diresiki, aja lali karo Dede. Misalnya seperti itu, ya. Tapi kalau ternyata ada di antara kita yang penyintas atau penderita itu tidak bisa mandiri, maka kalau kita mau membantu, betul-betul kita menggunakan APD yang lengkap, ya. APD dimaksud di sini adalah menggunakan masker, sarung tangan, dan sebisa mungkin kontaknya jangan terlalu lama. Jangan malah ngobrol, "Piye wis enak, Ru? Wis hari kelima lho iki. Tenang yo, sabar, semangat yo." Malah jagongan. Jangan. Tapi pastikan ruangan juga dibuka dan batasi komunikasi, ya, kontak juga singkat, kerjakan dengan baik, membersihkannya dengan bagus, dan mungkin itu menjadi salah satu cara kita untuk mengurangi terpapar. Nah, bagaimana kalau yang sudah makan, sisa makanannya, apakah sudah perlakuan khusus? Ya, kita menggunakan sarung tangan saat kita membersihkan sisa makanan dari orang yang sakit. Kemudian membersihkan dengan peralatan sabun. Kalau air hangat tuh biasanya kalau yang model-model mesin ya, otomatis gitu ya. Dan tidak lupa kita cuci tangan setelah kita melepas sarung tangan, ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah limbah infeksius rumah tangga. Ini menjadi catatan, mumpung ada Bapak Kepala Dinas, ini mohon juga disosialisasikan ke masyarakat, tidak hanya di lingkungan Sleman, tapi untuk semuanya saja, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di kesempatan hari ini, hati-hati kita memperlakukan limbah sampah infeksius, ya, terutama dari bekas teman atau saudara kita yang menderita COVID misalnya. Gunakan tempat sampah khusus, kemudian sarung tangan, ya, kemudian kita juga harus labeli. Kalau nggak punya kertas kresek khusus, ya bisa labeli dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, kalau sudah selesai isomannya, kapan kumpul kan gitu. Ya kita lakukan kalau kurang dari 24 jam misalnya kita tahu, oh, sesuk wis hari ke-14 berarti wis iso kumpul bareng. Maka 1 hari sebelumnya kita harus bersihkan betul-betul. Pada saat kita berinteraksi, maka tetap harus selama 3 hari kita frekuensinya lebih teratur. Nanti setelah lepas 3 hari, baru nanti kita lakukan rutin seperti biasa. Kalau tadi ekstra, kalau yang selepas dari 3 hari, itu menjadi rutin frekuensinya. Nah, bagaimana Dokter kalau Udang, kita aku tuh membersihkan 2 menit ya, lagi nggih. ya pas nih insyaallah, pas. Bagaimana dengan permukaan-permukaan yang lembut, ya misalnya di selimut, di kasurnya, atau di spraynya maksud saya, itu bisa kita lihat. Bagaimana bajunya, apakah dipisah atau dicampur? Nggak apa-apa dicampur, tapi kita menggunakan sarung tangan, kita gunakan pembersih, untuk pembersih deterjen yang baik. Elektronik, ya kita upayakan menggunakan alat alat elektronik, tetapi kita lapisi, supaya itu yang bisa mudah dibersihkan, ya. Dan yang terakhir ini mungkin slide-slide terakhir terkait dengan limbah rumah tangga tadi yang infeksius, harus betul-betul kita fokuskan, jangan sampai justru akan menimbulkan masalah baru, ya. Seperti hanya masker, tisu, karena pasti ada bersin-bersin, meler, ya, kemudian kapas, ataupun kain kasa, bekas maskernya yang dipakai oleh, penderita dan seterusnya, ini bagian-bagian limbah infeksius non medis. Tapi kalau menggunakan limbah infeksius medis ya misalnya
bekas rapid test, antigen, ataupun menggunakan jarum, misalnya kalau ada tindakan-tindakan penggunaan obat-obatan yang harus diinjeksikan atau menggunakan infus dan seterusnya. Dan yang terakhir ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan, mungkin bisa dilihat sendiri di sini. Kesimpulan saya adalah ada 10 celah yang bisa jadi terjadi penularan di lingkungan rumah. Ya, kumpul keluarga atau teman yang tidak serumah, kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Makan bareng keluarga yang tidak serumah, kita nggak tahu latar belakang dia seperti apa. Bersama olahraga bersama, tadi sudah disinggung Pak Dr. Joko, kumpul dengan tetangga, ya, foto bersama tanpa masker, niatnya baik. Di reunian, sesuk vaksin, pas divaksin, lepas masker, foto-foto, guyang-guyu, cepret, ya. Kemudian asisten rumah tangga, tadi saya sampaikan, memanggil jasa servis layanan misalnya, atau driver misalnya, tempat ibadah. Mungkin ini sudah mulai diperketat dengan PPKM Mikro. Materi semua ada di 2 sumber. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di CDC, ya, website yang ada ditampilkan di sini, dan juga bisa di-download dari PDF yang berjudul Ayo Kelola Limbah Infeksius Rumah Tangga dengan Aman, bersama Kementerian dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lepas dan bisa keluar dari pandemi ini. Dari manapun jalannya kita upayakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.